Hai kawan pajak, jumpa lagi di PMA6 Tutorial. Tak terasa sudah di penghujung tahun 2021. Kawan pajak, akhir ini di bulan Oktober, tepatnya 14 Oktober, telah ada satu update aplikasi ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Mari pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk belajar mulai dari instalasi hingga cara penggunaan aplikasi ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Kita mulai tutorial kita saat ini. 1, 2, 3. Ya, kawan pajak, sebagaimana kawan pajak sudah ketahui, untuk mendapatkan aplikasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengunjungi pajak.go.id di menu unduh aplikasi. Nah, kawan pajak bisa melihat di sini ISPT PPH pasal 4 ayat 2 sudah memasuki versi 2.1.1.0 yang mulai tersedia sejak 14 Oktober tahun 2021. Untuk kawan pajak yang sudah pernah menginstal versi 2.1 sebelumnya, maka kawan pajak tinggal mendownload patch PPH pasal 4 ayat 2.1.10 ini, tinggal diklik kanan di mouse kalian dan kemudian silahkan di save link as. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan mencoba untuk menginstalasi dari awal, ya. Untuk para pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ISPT pasal 4 ayat 2 ini, mari simak tutorial dari kami ini. Oke, mari kita klik ya yang setup 4 ayat 2 titik V 2.1.1.0 zip. Kita klik kanan, kemudian kita pilih save link as. Kita klik. Nah, kita buka folder tujuan download. Nah, kita tujuan downloadnya ada di folder download dan bentuk filenya adalah masih bentuk terzip. Nah, kita klik save. Apabila kawan pajak telah selesai mendownloadnya, maka filenya masih dalam bentuk zip, harus kita ekstraksi lebih dahulu. Kita klik kanan di folder tersebut, kemudian kita pilih extract here. Klik extract here. Nah, sebelum kita memasuki cara instalasi, kita ingat-ingat kembali bahwa untuk aplikasi ISPT apapun, maka format yang kita gunakan adalah di regional dan setting yang kita gunakan adalah format Indonesia. Yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak kali ini adalah yang pertama, bentuk long date-nya harus tanggal, bulan, dan tahun. Pada kali ini kita mencontohkan tanggal 4 Desember tahun 2021. Ya. Jangan di sini tertulis misalkan apabila ada tertulis di sini hari Sabtu 4 Desember 2021, maka kawan pajak harus mengganti long date-nya menjadi D M Y ya, agar long date-nya tidak menggunakan nama hari. Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak adalah desimal simbol harus menggunakan tanda koma, sedangkan digit grouping simbol harus menggunakan tanda titik, ya.
Setting regional ini berguna untuk seluruh jenis aplikasi ISPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kita klik OK apabila sudah sesuai settingannya. Nah, kita kembali ke instalasi. Setelah kita ekstrak, maka file yang tersedia adalah ada 4 buah, mulai dari .NET FX40 client hingga setup MSI. Mari kita klik 2 kali di file setup.exe. Nah, muncul jendela Welcome to the ISPT PPH pasal 4 ayat 2 Setup Wizard. Kita tinggal klik Next. Nah, secara default maka instalasi akan dipasang di C.2/DJP/ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Ya, ingat ya, ini adalah lokasi yang default instalasi ISPT. Lalu kita pilih Everyone, lalu kita klik Next. Confirm installation. Nah, kini kita jawab Next saja. Kemudian kita tunggu ya. Apabila telah selesai, akan muncul jendela seperti ini. Installation complete. Kita tinggal meng-close-nya ya. Di sini sudah tertulis ISPT PPH pasal 4 ayat 2 has been successfully installed. Klik close to exit. Kita klik close. Nah, kita bisa mengecek dari tombol start di Windows, lalu kita cari folder ISPT PPH Masa, lalu kita klik ISPT PPH Masa pasal 4 ayat 2 V2. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi ISPT PPH pasal 4 ayat 2 versi ya, kita cek di sini 2.1.1.0 14 Oktober 2021 ya. Kita mulai, kita klik. Nah, banyak dari kawan pajak yang bertanya-tanya, loh, bisa nggak apabila database ISPT PPH pasal 4 ayat 2 versi 1 sebelumnya kita gunakan kembali di versi 2.1.1.0? Jawabannya tidak bisa, karena database-nya, struktur database-nya berbeda, sehingga aplikasi ISPT PPH pasal 4 ayat 2 yang versi 2 menggunakan database yang baru, yang fresh, yang masih dari kosong ya. Jadi tidak bisa menggunakan database yang versi 1. Tapi ingat kawan pajak, meskipun versi 1 ISPT PPH pasal 42 yang versi 1 tidak boleh dihapus, karena ternyata masih bermanfaat apabila nanti kawan pajak suatu saat melakukan pembetulan SPT. Nah, ini masih bisa dimanfaatkan. Jadi biarkan masing-masing aplikasi ini berjalan sendiri-sendiri ya. Nah, oke. Kita klik, kita kembali lagi ke menu ISPT PPH pasal 42 yang versi 2. Nah, kita klik menu, lalu kita klik koneksi database. Kita pilih folder database-nya, kita klik open. Lalu kita pilih file data.accdb. Kita klik open. Untuk pertama kali secara default ya, username yang kita gunakan administrator, namanya dengan A huruf kapital. Password secara default 1, 2, 3. Kita klik login. Nah, untuk pertama kali kita harus mengisi profil wajib pajak. Yang pertama kali kita isi adalah NPWP. Kita masukkan NPWP, lalu kita ketikkan nama wajib pajaknya. Misal, kita menggunakan nama PT Taxtix dengan alamat email di taxtix@tux.com, dengan nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat di Jalan Teks nomor 4,
di Kota Jakarta Pusat, kode pos 12345. KPP yang terdaftar di mana PT Tax ini diadministrasikan adalah di KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Nah, kemudian yang harus diisi adalah penandatangan SPT. Kita kasih nama di sini NPWP-nya ya. Di sini adalah nama NPWP direktur atau pejabat yang berwenang menandatangani SPT. Ya, kita input NPWP-nya, kita kasih nama misalkan Bapak Sinyo. Nah, untuk tutorial kali ini kita kosongkan dulu NPWP kuasa dan nama kuasa. Yang kita isi berikutnya adalah penandatangan bukti potong. Kita masukkan NPWP PT Tax dengan nama PT Tax dengan jabatan direktur. Loh, kok PT jabatannya direktur? Bukankah ini isinya nama direktur kita? Oh, tidak, kawan pajak ya. Memang di sini judulnya adalah penandatangan bukti potong. Tetapi NPWP yang kita input di sini adalah NPWP perusahaan. Ya, kenapa demikian? Nanti jawabannya ada di bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 di bagian bawah, di bagian penandatangannya. Ya, oke, kita klik simpan, lalu akan muncul tombol data profil berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, mari kita sekilas untuk mengetahui tombol-tombol apa saja, fitur-fitur apa saja yang ada di ISPT ini. Kita klik surat pemberitahuan SPT. Nah, di sini ada tombol buat SPT baru. Apabila kawan pajak ingin membuat SPT yang baru, terus buka SPT yang ada. Ini apabila kawan pajak ingin membuka arsip SPT yang telah kawan pajak pernah buat. Ya, ini hapus SPT apabila ada kesalahan di SPT yang perlu untuk dihapus. Dan kemudian berikutnya adalah daftar bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro. Nah, ini kawan pajak bisa baca sendiri ya apa yang ada di sini. Nah, oke, kita klik sekarang ke menu lapor. Di menu lapor SPT ada fitur-fitur rekam surat setoran pajak SSP, kemudian ada rekam bukti pemindah bukuan PBK. Ini terus kemudian juga ada menu cetakan SPT, ya ini untuk apabila kawan pajak ingin mencetak induk SPT, daftar bukti potong dan bukti potongnya. Kemudian ada juga di sini lapor data SPT ke KPP, ya ini berfungsi apabila kawan pajak ingin membuat file CSV untuk dilaporkan di e-filing DJP online.pajak.go.id. Menu berikutnya adalah utility. Di menu utility ada informasi profile, ya tadi sudah kita isi bersama ya mengenai informasi nama perusahaan, nama penandatangan dan nama penandatangan SPT dan nama penandatangan bukti potong. Kemudian di sini ada setting. Yang disetting diantaranya adalah setting tarif. Kemudian di sini ada lawan transaksi, yaitu lawan transaksi yang sudah pernah kawan pajak input di sini. Kemudian impor bukti potong, ini berguna apabila kawan pajak menggunakan skema impor untuk menginput bukti potong yang sangat banyak jumlahnya. Jadi tidak memungkinkan untuk kawan pajak menginputnya satu persatu. Kemudian di sini adalah impor data pembayaran, sama, yakni untuk mengimpor SSP atau bukti PBK yang jumlahnya banyak. Oke, kita mulai. Kita menu berikutnya. Di sini adalah di menu utility yang tadi ada menu setting tarif. Nah, inilah dia. Di sini kita kawan pajak bisa men-setting tarif untuk masing-masing jenis penghasilan. Di sini sudah diisi oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi untuk sekedar informasi aja teman-teman ya, kawan pajak ya, jangan untuk diubah-ubah kecuali ada peraturan terbaru yang memang mengubah tarif. Ya, oke. Kita klik simpan saja. Nah, kita akan memulai membuat sebuah SPT yang baru ya. Kita klik buat SPT. Nah, kita isi. Kita contohnya tahun 2021 dengan masa pajak Desember, pembetulan ke 0. Kita klik OK.
Nah, SPT berhasil dibuat. Kita klik OK. Nah, untuk pertama kali, misalkan kita akan membuat daftar bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro. Kita klik. Ini tampilan jendelanya ya. Misalnya ya, kita ada penghasilan untuk kita memotong bunga deposito, misalkan yang ditempatkan di dalam negeri. Katakanlah jumlah nasabahnya 10 misalnya ya. Nilai objek pajaknya 20 juta. Secara otomatis maka PPh yang dipotong akan sejumlah 4 juta. Ketika kawan pajak mengenter, maka akan terisi 4 juta secara otomatis. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, sekarang kita menuju tab berikutnya, yaitu daftar bukti pemotongan pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2. Kita klik. Nah, ini adalah jendelanya ya. Lalu kita klik tambah. Setelah kita klik tambah, misalkan kita memilih jenis bukti pemotongan pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan. Kita input nomor bukti potongnya, misalnya nomor 1. Kemudian kita input NPWP-nya berapa. Kita tulis namanya Bapak Unyil ya, dengan alamat Jalan Asem nomor 9 Jakarta Pusat. NOP-nya, nomor objek pajaknya, di mana tempat bangunan itu yang kita sewa berdiri ya. Ingat ya, kita harus input NOP-nya ini dengan panjang 18 digit. Ya, nomor NOP di mana didapatkannya? Nomor NOP bisa dilihat di SPPT PBB. Oke. Lalu kita inputkan lokasi tanah dan bangunannya di Jalan Cempedak nomor 3 Jakarta Timur. Kita input jumlah bruto nilai sewanya, katakanlah 80 juta rupiah. Tarifnya secara otomatis 10%. Kita klik enter saja, maka PPh yang dipotong atau dipungut akan langsung muncul sebesar 8 juta rupiah. Kita klik simpan. Lalu di sini kita input tanggal pembuatan bukti potongnya, misalkan tanggal 1 Desember 2021, dengan NPWP pemotong pajak adalah PT NPWP PT Tax Tix Tux ya. Nama pemotong pajak PT Tax Tix Tux. Lalu kita klik simpan. Demikian. Nah, tadi di awal kita kan katanya ada update di aplikasi ini. Lah, di manakah update-nya? Ini di sini, Pak, kawan pajak ya. Untuk yang di fitur 2.1.1.0 sudah tersedia checklist apakah menggunakan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19. Apabila memang ada fasilitas yang dimanfaatkan oleh kawan pajak, maka tinggal menceklisnya saja. Inilah update yang terbaru. Disinilah perbedaannya. Lalu kita klik simpan kembali kita ya. Kita klik simpan. Nah, kita coba lagi. Nah, sekarang yang tadi sudah kita input, nah, sudah masuk ke dalam daftar. Jumlah bruto nilai sewa yang tadinya masih kosong, sekarang sudah terisi nilainya 80 juta dengan tarif 10, telah dipotong 8 juta rupiah. Kita klik simpan sekali lagi. Nah, sekarang kita coba untuk menginput. Nah, ini tadi ya yang kita sudah input, Bapak Unyil sudah bertambah. Di sini ada bukti potongnya 1 buah. Nah, kita coba tambah lagi bukti potongnya ya kawan pajak ya. Kita klik tambah. Lalu misalkan kita memilih PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yakni pengusaha yang biasanya menggunakan fasilitas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yang ini dikenakan 0,5% dari omset ya. Jadi bukti potongnya itu berupa BPN atau SSP. Kita inputkan di sini 16 digit. Kode NTPN-nya, nomor NTPN-nya kita input 16 digit. Kemudian NPWP-nya, NPWP Bapak Doni. Kita input nama Doni dengan alamatnya Jalan Mawar nomor 9 Jakarta Timur.
Misalkan Bapak Doni itu mendapatkan penghasilan bruto dari PT Taktiktuk sebesar 501 juta rupiah, maka secara otomatis ketika kita enter akan memunculkan nilai 2.505.000 rupiah. Lalu kita klik simpan ya. Tanggalnya misalkan kita isi tanggal 1 Desember 2021. Lalu kita klik simpan lagi. Nah, sudah terisi sekarang ya. Jumlah bruto penghasilannya di sini 501 juta dengan jumlah PPh 2.505.000. Kita klik simpan sekali lagi. Nah, data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di atas sudah bertambah lagi ya. Tadi Bapak Unyil ditambah lagi Bapak Doni. Mari kita tambahkan satu buah contoh lagi. Kita klik tambah, lalu kita pilih PPh final pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Kita klik, lalu kita klik lanjutkan. Nah, kita misalkan nomor bukti potong, kita misalkan nomor 2. Kita input NPWP-nya Bapak Joko. Nah, dan alamatnya Bapak Joko. Kemudian kita klik di sini ya. Tambah. Ketika setelah kita mengeklik tambah, maka akan muncul input detil hadiah undian. Kita isikan jenis hadiah undiannya, misalnya motor matic dengan jumlah bruto 24 juta rupiah, maka secara otomatis tarif pajaknya adalah 25% dengan PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 6 juta rupiah. Kita klik simpan. Lalu kita input misalkan tanggal 1 Desember 2021, NPWP motong sama masih PT Taktiktuk. Kita klik simpan sekali lagi. Ya, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Maka sudah bertambah lagi daftar bukti potongnya ya. Nah, ini berupa hadiah undian pada Bapak Joko. Ya, sudah kita lihat. Nilai objek pajaknya 24 juta rupiah dengan PPh dipotong 6 juta rupiah. Lalu kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita contoh untuk mencetaknya ya. Misalkan kita pilih Bapak Unyil. Nah, ini kita klik tadi cetak. Nah, inilah ada hasil cetakannya. Nah, yang tadi kita isikan di awal tadi di profil, yakni nama, penanda tangan bukti potong ya, PT Taktiktuk. Nah, di sini tertera ya, pemotong pajaknya NPWP PT Taktiktuk dengan namanya PT Taktiktuk ya. Lalu penanda tangannya siapa nih? Ini kan baru nama perusahaannya. Pejabat penanda tangannya, kita lihat di bawahnya. Nah, inilah dia. Tanda tangan, nama dan cap dikosongkan di sini kawan pajak. Jadi kawan pajak bisa mengeprintnya dulu, kemudian mengetiknya secara manual atau mengeditnya, mengeprintnya dalam bentuk PDF, kemudian mengedit di sini di PDF tersebut untuk mengisi nama pejabatnya. Demikian ya. Jangan lupa nanti ditandatangani dan diberi cap perusahaan sebelum diserahkan kepada Bapak Unyil ya. Kita klik next berikutnya. Nah, ini adalah contoh bukti potong untuk tadi ya, hadiah undian, atas hadiah undian kepada Bapak Joko ya, berupa motor matic seharga 24 juta rupiah dengan PPh dipotong sebesar 6 juta rupiah. Oke. Next. Nah, ini apabila kawan pajak ingin mengekspor semua bukti potongnya dalam bentuk CSV, nah kawan pajak tinggal meng-highlight saja seluruh baris yang ada di sini. Nah, ini misalkan ada 3 baris, kita klik ekspor, maka dia akan muncul browse for folder. Kita simpan file ekspor ini ke folder download misalnya ya. Kita klik di sana, lalu kita klik OK. Nah, file berhasil dibuat. Nah, file yang tadi berhasil dibuat dalam bentuk CSV. Nah, langsung ya di folder download tadi, di sini sudah tersedia 3 buah file CSV, yakni daftar bukti potong, ya. Kemudian sesuai tadi ya, ada daftar bukti potongnya ada 3 ya. Nah, masing-masing sudah tercreate satu persatu dalam bentuk file CSV. Oke, next. Nah, fitur berikutnya adalah daftar PPh final, PPh
Final pasal 4 ayat 2 menyetor sendiri. Oke, ya kita praktekkan di sini ya. Kita klik. Nah, misalkan kita klik tambah ya. Setelah kita klik tambah muncul jendela jenis PPh final pasal 4 ayat 2 menyetor sendiri. Misalnya kita memilih atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ya. Jadi PT Tax-Tix-Tux misalnya menjual tanah dan bangunan berupa toko ya, dan dia ingin menyetorkan sendiri atas penjualan tanahnya tadi. Oke, kita klik lanjutkan. Di sini kita inputkan ya nomor NTPN yang telah dibayar oleh PT Tax-Tix-Tux ya. Kita inputkan di sini nomor NTPN-nya, NPWP-nya, kemudian jumlah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, nilai jualnya berapa, katakanlah di sini 60 juta rupiah. Maka begitu di enter secara otomatis dia akan mengisi sebesar PPh yang dipotong sebesar 3 juta rupiah yang dibayar sendiri. Nah, ini PPh 3 juta rupiah ini harus dibayar sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dibuktikan dengan NTPN. Oke, kita klik simpan. Kemudian setelah klik simpan sekali, kita isikan tanggalnya 10 Desember 2021, tanggal pembayarannya. Kita klik simpan sekali lagi. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, sekarang sudah sampai di induk SPT. Kita lihat ya induk SPT-nya. Set. Nah, ini bagian A, PT Tax-Tix-Tux. Kemudian kita beralih ke bagian B. Nah, angka 1 sampai 5. Nah, di sini bukti potong dari daftar bukti potong yang sebelumnya telah kita input akan diposting ke dalam induk SPT. Ya, kita lihat ya. Mulai dari yang pertama, bunga deposito tabungan yang ditempatkan di dalam negeri. Ya, yang perlu teman-teman ingat adalah kode KAP dan KJS-nya ya. Karena ini harus kita bayar sendiri nanti. Oke. Kita beralih ke tab bagian B 6 sampai 8. Nah, di sini kita ada transaksi apa? Wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tadi kita bayar sendiri ya sebesar 60 juta rupiah. Dan PPh yang dipotong 3 juta rupiah yang kita bayarkan ya. Kita bagian B angka 9 sampai 10. Nah, ini tadi penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang dilakukan oleh pengusaha dengan omset tertentu tadi ya, diingat-ingat ya. Nah, sebesar 501 juta rupiah dengan tarif 0,5% ya. Oke, ini sudah muncul di induk jadi totalnya SPT bulan Desember tahun 2021 ini PT Tax-Tix-Tux harus membayar PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp25.505.000. Kita klik ke bagian C dan D. Ya, kita inputkan, jangan lupa ya di sini tanggal lapor SPT, misalkan kita buat tanggal 20 Januari 2022, lalu kita klik simpan. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kita masih kembali lagi dulu, kita mereview ke daftar bukti pemotongan pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2 yang tadi ya, ada dari untuk Bapak Unyil, terus kemudian ada Bapak Doni ya, terus ada juga hadiah undian untuk Bapak Joko ya. Ini kita lihat ya, kita klik berikutnya lagi, slide berikutnya. Nah, di sini adalah daftar PPh final pasal 4 ayat 2 yang menyetor sendiri ya. Tadi kita ya PT Tax-Tix-Tux mau melakukan pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 3 juta rupiah dengan NTPN yang sudah kita input ya di sini ya. Kita klik next. Nah, kita masuk ke menu berikutnya yaitu lapor SPT. Nah, yang tadi sudah ada di daftar, kemudian ada di SPT tadi sebesar Rp23.505.000. Kita harus rekam dulu SSP-nya ya. Kita klik rekam SSP. Nah, kita input satu persatu sesuai dengan kode KAP dan kode jenis setoran yang ada tadi di induk SPT ya, kawan pajak ya. Jangan sampai salah kode jenis setoran.
Oke, kita klik 405 misalkan ya, dengan NTPN-nya 16 digit, jumlah pembayarannya 6 juta rupiah. Ya, tanggal bayar misalkan 10 Desember 2021. Lalu kita klik simpan. Nah, kita masukkan. Nah, ini tadi yang sudah kita input, klik simpan sudah masuk ke dalam daftar SSP dan yang dibayar ya. Kita tambahkan lagi 4118.403. Ya, kita lihat di sini ya. Kita inputkan 4118.403. Pembayaran PPh final 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan, NTPN-nya, kemudian juga jumlah pembayarannya sebesar 8 juta rupiah tadi ya. Kita masukkan 10 Desember 2021 sebagai tanggal pembayaran, kita klik simpan. Lalu data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, ini sudah kita input semua SSP-nya. Ya, sudah ada yang 6 juta, 8 juta, dan 4 juta rupiah. Jadi total ada 18 juta rupiah kita input. Oke, kita klik, kita masuk ke menu berikutnya, yakni menu cetakan SPT. Kita klik menu cetakan SPT. Misalkan ya, kita ingin mencetak induk, kita pilih induk, kemudian kita pilih cetak. Dia akan muncul di sebelahnya ya, dalam bentuk PDF. Nah, yang perlu kawan pajak perhatikan di sini adalah setting kertas, karena banyak ternyata kawan pajak yang mengeluhkan, kok terpotong ya kak ininya, kertasnya, misalkan penanda tangannya terpotong masuk ke halaman berikutnya atau tidak tercetak. Nah, itu diakibatkan karena setting kertasnya yang salah kak. Jadi kita klik gambar printer ini. Lalu perhatikan ya, kita klik properties. Nah, setelah kita pilih printernya, kita klik properties. Pastikan kawan pajak memilih jenis kertasnya, paper size-nya adalah folio. Ya, apabila sudah folio, kita klik OK. Ya. Demikian, baru dia akan bisa mencetak sesuai tanpa terpotong ya. Menu berikutnya adalah lapor data SPT ke KPP. Ya, ini adalah membentuk file CSV ya, untuk dilaporkan di e-filing di menu di aplikasi djponline.pajak.go.id. Kita klik lapor data SPT ke KPP. Lalu di sini tampil lapor data SPT ke KPP. Kita pilih SPT-nya ya, yang mana yang ingin kita laporkan. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah kawan pajak, jumlah PPh yang kurang atau lebih dibayar sebesar Rp23.505.000 harus sama dengan nilai jumlah SPT yang telah dibayar sebesar Rp23.505.000. Apabila masih ada selisih di sini, terutama apabila jumlah SPT yang telah dibayar lebih kecil, maka tombol buat file yang ada di sini tidak aktif ya. Tidak bisa aktif, artinya ada pajak yang mesti harus dibayarkan. Nah, ini karena sudah sama, kita klik buat file, maka akan muncul di mana file CSV yang akan kita simpan. Nah, misalkan kita simpan di folder download, lalu kita klik OK. Nah, file CSV berhasil dibuat. Kita klik OK. Nah, ini bentuk file CSV-nya sudah tersedia di folder download ya, dengan format NPWP. Kemudian di sini ada masa pajak Desember 2021 dengan kode pembetulan 00, artinya masih SPT normal ya. Jadi mohon untuk kawan pajak semuanya tentu juga pada tahu ya, bahwa kita tidak boleh mengganti nama ini ya, tidak boleh merename-nya ya. Kenapa? Nanti ketika akan melaporkan di DJP online akan bermasalah. Jadi kita
biarkan saja namanya tetap secara default untuk kita laporkan di djponline.pajak.go.id di menu e-filing. Oke, demikian kawan pajak PM-ASIX tutorial kali ini. Sampai bertemu di tutorial yang lain, dan tentu dengan informasi-informasi yang mutakhir yang kami persembahkan untuk patriot bangsa Indonesia, kawan pajak. Sampai jumpa.